Kemarahan akan kekejaman yang menimpa penduduk Gaza telah merebak, tak terbendung dan meledak pada akhirnya. Hal tersebut tidak hanya terlihat dari berbagai reaksi. Kini, berbagai aksi juga turut mewarnai konflik Israel-Palestina yang digerakkan oleh tanggung jawab kemanusiaan. Apakah artinya mata dunia telah terbuka atas kekejian Israel selama ini? Sweeping warga Israel di bandara. Kemarahan yang cukup mencolok dan viral belakangan datang dari masyarakat Rusia, tepatnya orang-orang yang dalam aksinya menyerbu bandara di Dagestan pada 29 Oktober waktu setempat. Sebagai ungkapan kemarahan, mereka mencari warga Israel dan orang Yahudi yang akan mendarat di bandara tersebut. Beberapa saluran telegram lokal memperlihatkan foto-foto dan video yang menunjukkan puluhan pria sedang menunggu di luar bandara untuk mencegat mobil-mobil, sementara beberapa di antaranya terlihat berupaya mendobrak pembatas keamanan. Salah satu demonstran bahkan terlihat memegang poster bertuliskan "Pembunuh anak-anak tidak memiliki tempat di Dagestan". Menyikapi situasi di Dagestan, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan otoritas Rusia untuk melindungi warga negara Israel yang ada di wilayahnya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri setempat mengumumkan lebih dari 150 partisipan aktif dalam kerusuhan telah diidentifikasi dan 60 orang diantaranya telah ditangkap. Dalam perkembangannya, otoritas penerbangan Rusia, Rosaviatsia, mengumumkan bahwa bandara di Dagestan telah diamankan namun akan tetap ditutup hingga 6 November mendatang. London terkepung dukungan Palestina lawan Israel. Aksi bela Palestina yang terjadi di London, Inggris pun tak main-main, di mana para warga berkumpul dan menuntut agar genosida di Palestina dihentikan serta kemerdekaan untuk Palestina diwujudkan. Kegiatan bertajuk National March for Palestine, Stop the War on Gaza tersebut berpusat di Marble Arch dan dilaksanakan pada 21 Oktober lalu. Masa demonstran bergerak melalui London sebelum berkumpul di Downing Street, kediaman resmi dan kantor Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Pihak penyelenggara, Palestine Solidarity Campaign PSC, menyebut ada 300.000 orang yang berpartisipasi. Terdapat nyanyian dan spanduk berisi slogan-slogan anti-Israel. Seorang pengunjuk rasa bahkan ada yang memegang spanduk bergambar Sunak, Presiden Amerika Joe Biden, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan pesan "Dicari karena kejahatan perang". Akun X dari PSC juga menunjukkan sejumlah anggota parlemen yang hadir dan berorasi, seperti Apsana Begum yang menuntut agar Palestina diakui sebagai negara, serta John McDonnell yang menuntut gencatan senjata. Demonstran Prancis bentrok dengan polisi. Selain Inggris, aksi demonstran yang turun ke jalan untuk mendukung Palestina juga terjadi di Prancis. Bedanya, aksi kali ini berakhir kaos dengan tembakan gas air mata dan meriam air yang dilayangkan polisi setempat. Unjuk rasa yang berlangsung di Paris pada 12 Oktober tersebut dibubarkan polisi tak lama setelah Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin melarang semua demonstrasi pro-Palestina dengan dalih ketertiban umum. Presiden Emmanuel Macron pun mendesak Prancis untuk tetap bersatu dan menahan diri untuk tidak membawa pulang konflik Israel-Hamas. Di sisi lain, pemerintah Prancis tidak membatasi untuk aksi serupa yang mendukung Israel. Untuk kalian ketahui, Prancis adalah rumah bagi komunitas Muslim dan Yahudi terbesar di Eropa. Massa Rusia bakar pusat kebudayaan Yahudi. Media lokal Rusia, RIA Novosti, merilis berita pembakaran pusat kebudayaan Yahudi yang sedang dibangun di kota Nalchik, ibu kota Republik Kabardino-Balkaria, pada 29 Oktober. Selain membakar bangunan, massa juga menulis ujaran kebencian yang berbunyi "Matilah Yahudi" dalam bahasa Rusia dengan busa konstruksi. Perang di Gaza telah memicu demonstrasi besar-besaran oleh massa pro-Palestina, juga massa pro-Israel di seluruh dunia. Di banyak negara, berbagai situs yang berhubungan dengan Yahudi dan Israel, termasuk misi diplomatik, telah menjadi sasaran serangan oleh kelompok pro-Palestina. Amuk massa di Rusia adalah wujud dari sentimen anti-Israel setelah militer Zionis nyaris tanpa henti membombardir Gaza, Palestina. Apalagi, lebih dari 70% dari sekitar 900.000 penduduk di kawasan Republik Kabardino-Balkaria adalah Muslim.